Ilahi lastu lil firdausi a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku dan teman-temanku dimanapun Anda berada ya. Pagi ini saya berada di Hotel Grand Cokro, Balikpapan, Kalimantan Timur, mengikuti acara Rapimnas DPP BKPRMI. Tadi pagi ada yang curhat pada saya, Pak Mariono, saya mau nikah siri Pak, bagaimana yang sah? Karena katanya Pak, nikah siri itu ada yang sah dan ada yang tidak sah. Ini pertanyaan unik ya. Saya jawab, nikah ini mau siri maupun tidak, itu harus terpenuhinya syarat rukun. Lalu apakah ada nikah yang tercatat dalam hal ini dicatat di kantor urusan agama atau KUA tidak sah? Ada. Kalau syarat rukunnya tidak cukup, ya tidak sah dia, walaupun dicatat di KUA. Jadi sebenarnya nikah ini tidak ada istilah nikah siri. Nikah ya nikah, cuman ada yang tercatat. Yang tercatat di sini maksudnya tercatat di kantor urusan agama. Ada yang tidak tercatat, itu yang menyebut orang nikah siri. Jadi di KUA atau tidak di KUA, kalau syarat rukunnya tidak terpenuhi ya tidak sah namanya. Nah, jadi kalau pertanyaannya, Pak Mariono, bagaimana cara nikah siri yang sah? Karena ada yang tidak sah katanya. Jawaban saya, yang satu, syarat rukun terpenuhi dulu ya. Yang kedua, pasangan kita itu siapa, calon istri maupun calon suami, itu siapa dulu. Jadi artinya perlu ada pemeriksaan. Makanya kalau di kantor urusan agama, setiap orang mau menikah harus menghadap penghulu dulu sekarang, karena ditanya-tanya. Kalau di beberapa tempat yang biasanya di perkampungan daerah tertentu ada yang namanya P3N ya, penghulu di setiap desa itu kan ada yang ditunjuk. Syarat rukun nikah itu apa sih? Ini yang menentukan sah tidaknya. Yang pertama, wali dulu. Wali nikah ini menjadi salah satu rukun, harus ada. Kalau nikah tanpa wali tidak sah dia. Siapa wali itu? Wali ini ada namanya wali nasab, ada wali muhakam. Kalau wali nasab ya berarti garis darah, bapak. Tidak ada bapak ya kakek, tidak ada kakek saudara ya, kemudian saudara dia. Yang jelas urutan wali itu ada 21 kalau nggak salah, itu namanya wali nasab. Kalau wali nasab sudah putus, tidak ada, ayahnya sudah tidak ada, kakeknya pun sudah tidak ada, artinya putus seputus-putusnya, maka wali akan jatuh ke wali hakim. Itu satu. Yang kedua, atau wali karena bapaknya non muslim, dia otomatis wali hakim. Nah, lalu kalau bapaknya non muslim ya, tapi kan punya kakek muslim, saudara bapaknya muslim, saudara dia muslim, nggak bisa dihitung. Yang penting bapaknya non muslim, maka yang lain tak bisa menjadi wali, ngunci dia. Maka larinya kepada siapa? Wali hakim. Lalu kalau bapaknya itu bapak angkat ya, atau bapaknya itu misalnya maaf dulu pernikahannya di luar nikah ya, di luar ya, artinya hamil duluan, artinya ada orang mengatakan anak zina, ya lari ke wali hakim. Makanya kita sebagai orang tua ya, kalau mau menikahkan anak, ingat-ingat dulu kira-kira anak ini terlahir dari setelah nikah, hamilnya istri kita atau kita zina dulu. Kalau memang hasil zina, artinya sebelum nikah ternyata calon istri itu udah hamil duluan, lahirlah anak,
maka bapaknya tadi walaupun dalam data dalam buku nikah itu anak kita, ya misalnya kita lahir yang sah, itu nggak bisa. Dalam kakak tuh anak kita, itu nggak bisa, tetap harus wali hakim atau bapaknya non muslim. Termasuk anak angkat, bapak yang mengadopsi itu tidak bisa menjadi wali, harus diserahkan ke wali hakim. Tentang siapa wali hakim itu? Wali hakim ini orang yang paham agama yang ditunjuk pemerintah setempat. Begitulah kata kita fikih yang dari berbagai macam mazhab, apalagi mazhabnya mazhab aswaja. Jadi wali adalah orang yang biasa mengurusi nikah yang ditunjuk oleh pemerintah setempat. Ini bukan kata MUI ya, tapi kata kita fikih yang kita pelajari itu memang begitulah. Lalu pemerintah setempat, kalau di Indonesia, ya Menteri Agama menunjuk penghulu atau kepala KUA, karena kepala KUA umumnya otomatis penghulu, tapi tidak semua penghulu kepala KUA, tapi kepala KUA otomatis penghulu, seperti itu. Jadi kalau misalnya nikah siri nih, ini kita misalnya kan cerita nikah siri, bapaknya non muslim, lari ke wali hakim, bapaknya tak ketemu, harus lari wali hakim. Atau anak dari hubungan zina, lari wali hakim. Lalu kalau menikah siri, ya nggak bisa, kan harus wali hakim. Loh Pak Mariono, apakah wali hakim itu hanya penghulu? Apakah wali hakim itu hanya Pak KUA? Iya betul. Lalu kalau banyak orang akad nikah tuh ngangkat ustadz Pak, nah itu saya nggak tahu itu dari mana dasar hukumnya. Ya, jadi intinya kalau mau nikah siri dalam hal wali ini, pastikan cari wali nasabnya jelas dulu. Nah, boleh itu nikah siri, bapaknya ada, kakeknya ada, saudaranya ada ya. Kalau mau nikah siri sah aja. Ya, tapi kalau wali nasabnya tidak ada, saya minta ndak usah lah nikah siri. Gimana caranya coba? Tentu wali hakim. Jangan nanti dengan alasan Pak daripada zina. Ya daripada zina itu nanti walaupun nikah siri, kalau walinya salah kan zina juga namanya. Oke, jelas ya tentang wali itu. Nah, syarat wali itu sendiri kan jelas. Islam, baligh, mumayyiz. Ya, mumayyiz itu pinter, artinya biasa lah, artinya cerdas, bukan orang gila, bukan orang bodoh, artinya biasalah seperti pada umumnya orang-orang ya. Jadi oleh karena itu yang mau nikah siri, yang bertanya ini khususnya wali, jelaskan dulu. Kalau wali tak jelas, harus nikah resmi, karena penghulu Pak KUA dipastikan tidak mau menjadi penghulu atau menjadi wali nikah siri karena dia melanggar aturan. Lalu Pak Mariono, apa tak boleh mengangkat wali? Nah begini, para ulama boleh mengangkat wali. Jadi misalnya kita ini mau nikah, walinya tidak ada, boleh mengangkat wali dengan akad dulu, dengan catatan pada wilayah itu tidak ada wali muhakam atau wali yang ditunjuk pemerintah. Misalnya pada zaman dulu ya zaman-zaman belum ada pemerintahan ya, di wilayah itu bapaknya tidak ada, cuman ada orang yang paham tentang agama, bisa buya, bisa ustadz, nah nunjuklah dia bisa. Atau kita berada di negara ya yang mayoritas non muslim, ya muslimnya hanya sedikit, berarti kan tidak ada pemerintahan yang menunjuk, artinya terserah diserahkan kepada Islamnya lah ya, kepada yang beragama Islamnya. Berarti kita lah siapa yang menunjuk, apa MUI atau apalah namanya sebagai amir, silahkan saja. Tapi kan khusus di Indonesia, pemerintahan kita ini kan punya menteri agama ya. Menurut saya kalau untuk Indonesia negara ASEAN lah ya, misalnya itu termasuk Filipina, kan ada yang nunjuk? Nggak ada. Pokoknya negara ASEAN semua ada wali atau pemerintahan yang menunjuk itu.
yang wali hakim maksud saya. Atau dulu zaman-zaman Majapahit, zaman dulu bukan belum ada pemerintahan agama. Silahkan saja para pihak yang mau akad nikah karena wali nasabnya tidak ada, ya sepakati menunjuk wali hakim. Nah, kalau Indonesia coba, semua dimanapun kita berada ada wali hakim yang ditunjuk pemerintah atau penghulunya ada kan. Oke, itu satu ya. Jadi kalau mau nikah siri, walinya pastikan ada dulu. Yang kedua, ijab kabul. Itu rukun nikah ya. Ijab kabul artinya ijab kabul ini dari mempelai laki-laki menerima ijab dari wali mempelai perempuan. Oleh karena itu ingat ya, wali ini yang menyiapkan atau ada kaitannya dengan perempuan. Saya menemukan beberapa kasus ya, banyak yang curhat kepada saya, Pak, saya dulu nikahnya tidak melalui orang tua saya Pak, tapi saya melalui ustadz, ustadznya disiapkan oleh calon suami saya. Lah, ini gimana nikah kok walinya ditentukan pihak laki-laki? Nggak bisa, nikah ini walinya ditentukan pihak perempuan, bukan pihak laki-laki. Jadi wali laki-laki mau nyari di mana? Apa temannya yang mencarikan wali, apa ustadznya? Nggak bisa. Wali nikah itu hanya dari pihak perempuan ya, seperti itu. Nah, ijab kabul ini serah terima. Misalnya, wahai fulan, aku nikahkan anakku dengan engkau dengan mas kawin sekian. Maka pihak laki-laki menjawab, aku terima nikahnya dengan mas kawin sekian-sekian atau yang tersebut. Sah. Jadi harus ada serah terima, bukan hanya telepon yang tak ada jelas kemana. Misalnya, Pak, aku mau nikah dengan anakmu, boleh? Boleh ya, tapi kan harus ada ijab dulu, bukan sekedar nelpon bertanya. Beda bertanya dengan ijab, beda. Kan ada kasus klien saya, dia akan nikahnya gimana ya, suami saya Pak hanya nelpon bapak saya tapi bertanya, Pak, saya mau nikah dengan anak bapak, diizinkan? Diizinkan. Nah, itu kan bertanya, bukan ijab kabul. Ijab kabul itu harus muncul kalimat yang jelas, ya, serah terima namanya. Yang kedua, berarti ada ijab kabul. Yang ketiga, ya, pengantin itu harus satu agama, Islam dengan Islam. Kan di Indonesia tidak mengenal nikah beda agama ya. Di Indonesia hukumnya Islam harus Islam, non muslim pun sama sebenarnya, dan jumhur ulama juga sama, menikah harus satu agama, Islam dengan Islam. Memang yang jadi perdebatan, bolehkah menikah dengan ahli kitab, artinya Yahudi dengan Nasrani. Nah, ini memang debatable, tapi MUI, Majelis Ulama Indonesia, mengatakan ahli kitab itu sekarang sudah tidak ada karena beberapa kitab mereka sudah dirubah-rubah, jadi yang ada itu musyrik. Maka Islam tidak boleh menikah dengan non-muslim, walaupun ada sebagian kecil ulama yang membolehkan, tapi itu jangan kita jadikan patokan ya. Tiga, harus sama-sama muslim. Kemudian yang keempat, ya, harus ada pengantinnya. Jadi kita nggak bisa, saya mau nikah dengan ini tapi nggak jelas siapa orangnya. Harus jelas. Saya mau nikah dengan jin. Nah, ini makanya harus jelas pengantin itu siapa. Kalau mau nikah dengan jin, siapa orangnya coba? Walaupun ada juga ulama yang membolehkan nikah dengan jin, karena pengetahuan kita yang tak paham jin tentu kan berbeda dengan yang sudah tahu. Tapi ini jangan jadi ukuran. Intinya calon suaminya harus jelas, calon istrinya harus jelas. Loh, Pak Mariono, kan ada dalam beberapa daerah tertentu, Pak, ijab kabul itu tidak ada calon suami, tidak ada calon istrinya, Pak, disembunyikan dulu. Nah, itu soal teknis. Intinya para pihak keluarga itu sudah tahu calon istrinya sedang disembunyikan di kamar. Yang dimaksud jelas di sini adalah ini pengantinnya, ini calon laki-lakinya, ini calon perempuannya. Kalau yang satu tak bisa datang kan bisa berwakil. Jadi yang keempat harus ada pengantinnya. Kemudian yang kelima ada dua saksi. Nah, dua saksi ini tidak harus juga dari kalangan
keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Yang penting syarat saksi ini laki-laki baligh, dah muslim, sama mirip-mirip wali tadi. Jadi laki-laki baligh muslim ya. Jadi itu bisa jadi saksi. Nah, itu sah kalau nikah terpenuhinya rukun yang 5 itu. Dan ingat, ada syarat lain yang bersangkutan, khusus yang perempuan, tidak terikat dengan pernikahan sebelumnya. Apa itu pernikahan sebelumnya? Yang saya maksud adalah dia pernah menikah tetapi belum terputus dengan suaminya. Maksudnya, 1, belum cerai dengan suami. Tuh ya. Yang kedua, walaupun belum cerai dengan suami di pengadilan, tapi suami sudah ngucap talak, sah juga dia, karena sebenarnya hakikatnya bukan lagi istrinya, tapi ini bisa dipersoalkan secara hukum. Misalnya dia sudah menikah dengan pria lain, tiba-tiba suaminya ngucap talak, tapi belum diputus pengadilan. Nah, tentu ucapan suami itu mungkin sudah menjatuhkan dia bukan istrinya lagi. Tapi ingat, secara hukum pidana, kalau kita tiba-tiba menikahi dia walaupun siri, laki-laki itu bisa mempersoalkan kita telah melakukan perzinahan yang mengganggu keluarga orang, kena dia secara hukum. Maka saya minta, ya kalau misalnya kita mau nikah, selesaikan dulu dengan yang pertama. Biasanya kan orang nikah siri itu salah satu alasannya kan, yang ini terikat dengan pernikahan tapi belum cerai pak, sudah cerai tapi belum putus pengadilan, putuskan dulu. Itu satu, artinya si wanita itu tidak terikat dengan pernikahan sebelumnya. Kalau dengan yang sebelumnya katakanlah belum cerai pengadilan tapi lisannya sudah ngucap, ya nggak ada masalah kalau menikah siri. Atau ya walaupun belum diceraikan pengadilan tapi suaminya sudah meninggal dunia, sah juga, berarti kan terputus. Cerai itu kan karena 2 ya, karena 3, 1 diputus pengadilan, suaminya ngucap, yang ketiga putusan pengadilan atau meninggal dunia, baru cerai dia. Lalu Pak Mariono, dulu calon istri saya nih Pak, yang saya mau ajak nikah siri, dia dulu nikah siri juga, tapi suaminya belum mengucap talak Pak, pergi saja. Nah ini yang sering saya ingatkan kepada orang-orang yang mau menikah siri, jangan pernah menikah siri. Sebab kalau nikah siri itu nanti dampaknya kalau mau cerai itu susah. Tapi kalau misalnya nikah siri, misalnya ya, nah sang suami ini misalnya pergi tanpa ngucap talak, padahal dia masih hidup, ngucap talak tidak mau. Yang istri ini yang susah, mau nikah lagi itu sulit. Kenapa? Dia terikat dengan pernikahan yang sah. Suaminya belum mengucap talak, suami pertama lah, mau ngajukan ke pengadilan tidak ada buku nikah. Coba gimana? Bisa memang sidang isbat nikah dulu, sahkan dulu pernikahan dengan yang sebelumnya. Itu pun pengadilan mau mengesahkan kalau syarat rukunnya terpenuhi. Kalau syarat rukun tidak terpenuhi, kan tidak sah juga. Kan kita untuk menggugat cerai itu kan kalau nikah siri tidak ada buku nikah, maka sahkan dulu pernikahan sebelumnya. Itu kan sulit. Nah, mengesahkan ini saja butuh waktu, butuh syarat rukun. Ya kalau si laki-laki mau. Kalau tidak, intinya ya dalam hal ini jangan pernah menikah siri kalau bisa, karena ribetnya di situ nanti. Oke, yang terakhir, khusus kepada laki-laki, kalau pada perempuan ya mau mencintai laki-laki, lihat dulu istrinya berapa. Kalau istrinya baru 1, kita yang kedua boleh. Kalau istrinya baru 2, kita yang mau ketiga boleh. Kalau istrinya sudah 3, kita mau jadi yang keempat boleh. Tapi cek suamimu itu, kalau istrinya sudah 4 mau nikah siri, nggak boleh. Kenapa? Karena suami hanya dibatasi 4 orang. Jelas ya? Jadi kesimpulannya, walaupun saya ingin mengingatkan kepada semuanya, jangan nikah siri karena masalahnya itu nanti akan terus bertambah.
Kalaupun toh ada yang bertanya, bagaimana Pak nikah siri yang sah? Nikah siri yang sah itu ya apabila terpenuhinya syarat rukun. 1, ada wali. Ingat, walinya juga harus sah. Yang kedua, ada ijab kabul. Ingat, ijab kabulnya juga harus sah. Yang ketiga, harus ada pengantin. Ingat, pengantinnya juga harus sah. Salah satu pengantin yang sah itu kalau perempuan tidak terikat dengan pernikahan yang lain. Kalau laki-laki, istrinya maksimal baru 3, berarti boleh yang keempat. Tapi kalau calon suami itu sudah 4, kita mau ngambil dia atau kita mau hidup bersama dia, putuskan dulu yang 1 supaya bisa kita masuk. Jelas ya? Kemudian yang keempat, harus 1 agama. Clear ya? Kemudian yang kelima, harus ada 2 saksi yang sah juga, bukan saksi-saksian ya. Nah, oleh karena itu teman-temanku, mudah-mudahan kita sehat selalu. Kalau saya rekomendasikan jangan nikah siri sebenarnya, tapi kalau mau nekat juga pastikan penuhi syarat rukun. Nikah siri sebenarnya nggak perlu ustadz, nggak perlu buya. Ngapain harus menggunakan ustadz? Tidak ada ketentuan nikah harus ada doa itu. Yang penting 5. Jadi kalau mau nikah siri cukup temui bapaknya, ijab kabul boleh kalau bapaknya mau ya. Tapi saya minta itu jangan, karena dunia sudah berubah. Karena nikah siri itu katakanlah mengambil jalan pintas, tapi nanti bikin stres. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Khusus kepada yang bertanya, nanti yang belum jelas bisa hubungi saya di 0811 772 633. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.